Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, good morning. Kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini Ananda tahu kan akan belajar tematik. Yang pertama, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang kedua, mengenal bunga nasional Indonesia. Nah, di sini Ibu akan tampilkan ya gambar tumbuhan biji. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit ya. Anak-anak, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangbiakan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang sudah tampil di layar kalian ini. Nah, di sini ada tumbuhan biji anak-anak. Nah, inilah tumbuhan bijinya. Di sini Ibu sudah memberikan tanda panah-panah ya anak-anak. Yang pertama kalian bisa melihat ada panah berwarna orange. Nah, panah itu menunjukkan pada suatu bagian terluar, itu namanya selimut biji yang melindungi biji anak-anak. Kalian sering melihat ya, pastinya biji itu seperti apa. Nah, panah ini menunjukkan bahwa panah tersebut itu adalah selimut biji yang melindungi biji ya. Yang kedua, perhatikan yang panah berwarna hijau, itu namanya embrio anak-anak. Yang embrio ini berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Nah, nanti akan tumbuh dan berakar mulainya dari embrio ini ya anak-anak. Selanjutnya, kalian perhatikan ada tanda panah berwarna ungu, itu namanya kotiledon. Ya, itu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Sekarang kalian sudah mengetahui ya. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan dengan biji itu ada tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Salah satu contohnya seperti kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya, tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang sedang Ibu tampilkan ini. Nah, ini pembahasan yang tadi ya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang kosong. Nah, tugasnya di sini adalah harus mengurutkan dari mulai biji tersebut ditanam hingga menjadi berbuah. Nah, di sini bukan tugas ya, ini hanya penjabaran saja. Nah, kalian kan tadi sudah mendengar pembahasan Ibu. Jadi daur hidup tanaman tumbuhan itu dimulai saat biji ditanam. Kemudian akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru, begitu seterusnya. Bagian ini kalian dapat mengetahui ya mana urutan yang paling benar. Ya, yang pertama tadi apa Ibu bilang? Ya, ada biji. Lihat di gambar bagian D. Itu biji. Yang kedua, yang mana anak-anak? Ya, tahapan yang kedua ada di bagian B. Sudah mulai muncul ke permukaan ya, permukaan tanah. Selanjutnya bagian E. Nah, sudah mulai tumbuh
Nah, ini sudah mulai tinggi ya. Tumbuhan biji ini. Kemudian yang mana lagi anak-anak? Ya, yang C sudah mulai tumbuh kecambah dan akar-akar. Nah, setelah ada di tahap ini, apalagi ayo? Ya, akhirnya tumbuhan ini kan sudah menjadi dewasa, kemudian berbunga dan berbuah ya. Nah, inilah bagian yang terakhir itu adalah yang A. Jadi urutan yang benar itu adalah D, B, E, C, dan A. Nah, ini kalian tahu tidak ini namanya tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman semangka. Kalian sudah mengetahui ya daur hidup tanaman semangka. Kalian sudah hebat sekarang. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan yuk teks yang akan Ibu tampilkan ini. Ini adalah Bunga Nasional Indonesia. Teks ini berjudul Bunga Nasional Indonesia. Ibu akan bacakan ya, kalian pun harus mendengarnya. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih, bunga anggrek bulan, dan bunga Rafflesia arnoldi. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi dikenal dengan sebutan puspa langka. Nah, anak-anak, sekarang Ibu sudah menampilkan ya gambar terbaru lagi. Nah, di sini kalian sudah melihat tampilan gambarnya ya. Sekarang coba kamu pasangkan nama bunga di bawah ini yang sesuai. Nah, Ibu sudah memberi contoh. Di situ ada bunga yang berwarna merah. Nah, kalian boleh minta bimbingan, bantuan kedua orang tuamu untuk mengetahui nama-nama bunga ini ya. Mohon bimbingannya ya kepada ayah dan bunda. Di sini Ibu sudah memberikan contoh satu. Di sini ada bunga mawar. Nah, sisanya lagi ada 4 bunga. Kalian boleh tanyakan kepada ayah dan bunda dan pasangkan menggunakan penggaris ya. Kalian tidak perlu menggambarnya, tidak apa-apa. Kalian cukup memberikan panah di setiap bunganya saja. Jadi cukup diberi kotak saja ya, karena kan mungkin susah ya untuk menggambar bunga ini. Jadi tidak apa-apa, kalian buat kotak saja sesuai berurutan, sesuai dengan contoh soal yang Ibu beri. Nanti kalian tinggal pasangkan saja. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, bagaimana, apakah pengetahuan kalian sekarang bertambah dengan mengetahui tentang perkembangbiakan tumbuhan biji dan bunga nasional Indonesia? Ya, semoga pengetahuan kalian bertambah ya. Itu wajib. Mudah-mudahan ilmu kalian juga semakin bertambah. Terima kasih yang sudah dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini dengan baik ya. Ayah dan bunda, terima kasih juga ya Ibu ucapkan. Terima kasih yang sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mengerjakan pembiasaan diri ya anak-anak. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi semangat dan selalu tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye anak-anak.